wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast yang kedua ya guys ya, tentang kedudukan muamalah dalam Islam. Nah, di video kemarin kan kita udah membahas tentang ibadah dan muamalah. Di sini saya sebagai host, nama saya Ahmad Johari Umar, dan ada dua narasumber di sebelah kanan saya, Rendra Fajar, dan sebelah kiri saya ada Dimas ya. Oke, langsung saja ya guys. Kalau pendapat Rendra itu kedudukan muamalah dalam Islam itu apa? Nah, kedudukan muamalah dalam Islam itu, sebentar, karena kita dari prodi perbankan syariah, jadi kita pasti membahasnya tentang ekonomi dan syariahnya. Nah, di sini mempelajari muamalah yaitu tentang fikih muamalah ekonomi, yaitu menduduki posisi yang paling penting dalam Islam, karena hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Karena itu, hukum mempelajari muamalah adalah wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim. Kewajiban itu disebabkan oleh setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seseorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah, seperti contohnya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri, bahkan memenuhi kebutuhan negara. Nah, tadi kan kamu bilang fikih muamalah ekonomi ya? Ya. Fikih muamalah ekonomi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi di surat Al-Jathiyah ayat 18 disebutkan bahwa kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariah, maka ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang memahami syariah. Begitu ya. Nah, di video kemarin kan kita udah membahas ibadah dan muamalah. Nah, sebenarnya tuh lebih pentingan mana sih antara ibadah dan muamalah? Sebenarnya ibadah dan muamalah itu sama-sama penting ya. Kita ibaratkan aja ibadah 5 waktu tuh 10 menit, kita ibaratkan tuh 50 menit. Sedangkan muamalah misalnya kita mencari nafkah ataupun kerja, itu bisa dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Maksudnya bandingan antara ibadah dan muamalah tuh 1:12, padahal kedudukan muamalah itu sangat penting. Maksudnya ibadah dan muamalah itu sama-sama penting kedudukannya. Juga dalam dalil yang pernah saya baca gitu, ada menyebutkan bahwa al ilmu salah satun wa masih wazalika fawakadun ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilah, yang mana artinya tuh ilmu yang wajib dicari itu ada 3, dan selain 3 itu tambahan ataupun keutamaan. Yang pertama, ada ayat-ayat yang menghukumi, maksudnya tuh Al-Quran, dan ayat-ayat yang maksudnya ayat-ayat yang menghukumi itu maksudnya Al-Quran tadi. Terus sunnah yang ditegakkan, maksudnya tuh Al-Hadis, dan ada ilmu faraid, maksudnya tuh ilmu faraid itu masuknya ke ilmu muamalah. Maksudnya dari ketiga ilmu yang wajib dicari itu salah satunya ada fikih muamalah gitu. Dan kedudukan ibadah dan muamalah itu sama-sama pentingnya gitu. Jadi semuanya itu penting ya? Penting sekali ya? Sama-sama penting. Emang apa sih akibat mengabaikan kajian muamalah? Nah, akibat dari mengabaikan kajian muamalah yaitu yang pertama, umat Islam tidak memahami fungsi uang sehingga tanpa rasa berdosa mempraktekkan riba di bank, asuransi, pasar modal, dan kredit-kredit lainnya. Yang kedua, umat Islam bahkan tokoh agama ya nggak tanggung-tanggung ikutan money game berkedok MLM, arisan berantai, tabungan haji di bank riba. Padahal haji itu niatnya baik, tapi nabungnya di bank yang riba. Yang ketiga, umat Islam ikutan spekulasi mata uang, maksudnya tuh nebak-nebak gitu ya. Yang keempat, umat Islam ikutan spekulasi di pasar modal, seperti contohnya saham, trading, future trading, dan lain-lain. Bahkan DPR maupun DPRD yang muslim tidak paham kebijakan fiskal Islam, sehingga dalam menyusun APBD maupun APBN itu ngawur ya, jadi agak aneh. Dah itu aja sih. Jadi banyak sekali ya akibat mengabaikan kajian muamalah ya. Banyak sekali. Jadi kita di sini sudah mendapat banyak ilmu ya guys ya.
Kalian semua juga jangan bosan-bosan lihat kami. Kenapa Tunggu kami di video selanjutnya.